Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program di mana saya bermain catur dengan tamu. Pembahasannya sih utamanya politik. Dalam rangka sebenarnya ini program dalam rangka mempromosikan Mensrea Stand Up Comedy Special saya yang ke-10 dalam 15 tahun ngomongin 100% politik. Makanya konten yang terkait itu konten politik. Nah, untuk yang pengen nonton di Indonesia Arena, ini akan jadi pertunjukan komedi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Belum pernah di Asia Tenggara ada pertunjukan lawak sampai dengan 10.000 penonton. Tiket masih tersedia di mensrea.id, ada live streamingnya juga di mensrea.id. Dan ada kesempatan untuk mendapatkan potongan sebesar Rp100.000 kalau buka rekening Bank Saku, sebuah bank digital milik Astra Group. Nah, saat ini usia sih nggak jauh beda. Tapi kalau dalam konteks pemahaman politik, tata negara, abang-abangan saya lah, Bang Ferry Amsari. Ya, Mas Fandi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita bersinggungan beberapa kali, ngobrol beberapa kali. Bang Ferry juga jadi suara yang sangat dipercaya ya, terutama untuk kubu oposisi. Pengennya sih enggak. Sebenarnya kan pengennya kan lebih kepada, ya ini ada wawasan, mau kita bagi, kita percaya apa yang benar, sehingga orang lain ngasih label oposisi. Atau merasa diri oposisi? Aduh, apa itu ya? Bisa jadi ya, karena dari kampus merasa perlu mempertanyakan hal-hal yang patut dipertanyakan. Tapi bukan berarti benci pemerintah juga. Bukan. Karena diundang pemerintah sering, diundang DPR sering, tetap hadir, tetap komen. Tapi ya gitu ya, ketika sudah disampaikan pandangan biasanya nggak diundang lagi. Kayaknya cukup deh Ferry Amsari. Oke, jadi selamat datang di Skakmat. Ini kan wawancara kan intinya, tapi lebih kepada ngobrol-ngobrol sih. Pertanyaan pertama akan dimulai dari langkah catur pertama. Ketika permainan catur selesai, entah karena ada yang menang atau kepanjangan jadi memutuskan untuk resign atau remis, ada satu pertanyaan terakhir. Nah, sekarang lu mau hitam mau putih, terserah bebas. Putih. Putih, oke. Saya main defense kalau begitu. Nah, sambil mempersiapkan papan catur, gue mesti ngecek dulu nih histori permainan caturnya seperti apa nih. Sangat kampung. Biasanya yang kampung-kampung tuh yang ekstrim-ekstrim tuh. Enggak lah. Iya, biasanya kampung-kampung tuh yang terbalikin meja lah, apa segala macam. Soalnya kan asumsi yang ada di masyarakat adalah biasanya aktivis-aktivis tuh jago main catur. Jago main domino kali ya. Gaple. Iya. Kayaknya domino nggak ada jago-jagonya deh, gaple. Emang ada? Oh, ngitung ya? Ngitung matematika kan? Betul juga. Ngitung. Jadi lu merasa biasa-biasa aja? Biasa. Oke. Pernah ikutan kompetisi atau ekskul? Tidak. Oh, soalnya tamu gua ada tuh yang ikutan ekskul tuh. Waduh. Ada. Ngeri mainnya pasti. Dia lebih ke ngalah sih. Oh, tapi kalah sama Mas Panji? Kalah dia. Karena waktu dia ekskul waktu SD. Cuman ini cadangan satu ya? Betul. Nah, baru pertama kali ada tamu yang tahu ini cadangan. Iya, kecuali Iren Sukandar ya. Sisanya, kok gue kelebihan? Bukan kelebihan, itu kampungan lu, kata gue. Set. Kayaknya, bener ya? Bener dong, Bener ya? Raja putih pasti gue kebalik hitam. ya? Gue kebalik ya? Raja hitam pasti di putih. Oke. Raja hitam pasti di putih. Oh bener ya? Bener. Tegak lurus karena ya? pasti. Tegak lurus, betul. Makasih banyak. Saya dulu kan? Betul. Anda membuka Anda membuka langkah catur, saya membuka pertanyaan. Baik. Silakan dicetak. Nggak tahu juga tujuannya apa. Jangan pura-pura Anda. Pertanyaan pertama gue gini. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari pemakzulan Gibran? Apa yang mau dicapai dari pemakzulan Gibran? Gue kasih latar belakangnya. Buat gue, kan kita tahu ya, dan lu sering banyak berpendapat soal itu, ada banyak yang nanya juga soal itu. Ada, apa sih, gerombolan aliansi para jenderal TNI ini, Purnawirawan TNI, yang melemparkan wacana pemakzulan Gibran. Gue tuh bener-bener mencoba untuk mencari tahu, karena alasan yang gue lihat itu kayaknya alasan yang nggak cukup deh. Atau takutnya gue salah, lo kan banyak ditanya soal itu. Gue tahu banyak argumen soal bohong itu nggak boleh gitu atau apa lah gitu ya.
Tapi gue tuh bingung arahnya. Ceritanya datangnya dari mana? Kenapa datangnya dari para purnawirawan? Terus apakah kuat dasarnya? Dan emang yang diharapkan short term ataupun long term dari pemakzulan Gibran ini apa gitu? Ya. Kalau sudah bicara pemakzulan berarti pemberhentian. Ujungnya kan? Pasti diberhentikan. Kan? Betul. Jadi perbaiki dulu. Kan saya mau perbaiki peristilahan dulu ya. Oke. Peristilahan pemakzulan itu artinya remove from the office. Remove from the office. Okay. Yang sekarang dikejar oleh banyak pihak adalah impeachment, yang maknanya menggugat, to impeach, ya, menggugat apakah presiden dan atau wakil presiden melanggar hukum satu, tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Oke. Ya, tentu ujungnya berharap presiden dan atau wakil presiden diberhentikan karena dua hal tersebut. Ya, satu, melanggar hukum karena 5 hal ya. Korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, dan perbuatan tercela. Nah, perdebatan soal Gibran lebih banyak di soal perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Nah, kalau kemudian dikatakan ini dimulai dari Pak Purnawirawan, saya pikir juga tidak tepat. Tapi panasnya ketika para purnawirawan ini menyuarakan. Nah, bagi saya ya sah-sah saja semua orang bicara itu. Kami sudah bicara potensi impeachment itu dari awal ketika kecurangan pemilu presiden berlangsung. Karena di sana salah satu alat ukur yang bisa dikatakan telah terjadi pelanggaran hukum dan perbuatan tercela, berupa perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Kalau Mas Panji ingat ya, peristiwa di Mahkamah Konstitusi, Mas Panji pasti paham ada yang janggal di peristiwa itu. Karena tidak lumrah di dalam proses penyelenggaraan pemilu, tiba-tiba aturan main berubah. Dan hanya satu orang yang dapat keuntungan. Nah, pertanyaan apakah peristiwa di Mahkamah Konstitusi adalah peristiwa yang merupakan rekayasa politik untuk memberi jalan seseorang untuk bisa maju menjadi calon wakil presiden. Dan kalau itu terjadi, itu sebuah perbuatan tercela yang luar biasa. Artinya ada orang yang tidak memenuhi syarat, dibuat terpenuhi syaratnya. Nah, syarat untuk memberhentikan presiden adalah tidak terpenuhi syarat tadi. Mas Gibran berusia berapa sekarang? 36, 37? Mungkin. Menurut Undang-Undang Pemilu, syarat menjadi wakil presiden atau presiden, berapa usianya? 40 ya? 40 tahun. Terus diubah? Tidak diubah, tapi MK menambahkan pasal norma baru. Iya betul, kecuali yang sudah pernah dipilih melalui pemilu. Nah, uniknya kasus itu luar biasa, Mas Wani. Kalau kita mau bongkar ya. Satu, kasus itu didaftarkan ketika hari libur. Mahkamah Konstitusi tidak pernah menerima pendaftaran di hari libur. Di hari yang libur yang sama, pamannya masuk kantor. Nah, lalu harus diingat bahwa perkara ini tidak pernah disidangkan. Perkara lain memang disidangkan, substansinya sama. Tapi yang dikabulkan ini tidak pernah disidangkan. Artinya, Almas Sakib Biru tidak pernah kemudian dalam sidang pembuktian hadir untuk menyampaikan standingnya dan apa argumentasinya. Itu langsung putusan. Kalau Mas Panji sama dengan saya merasa aneh. Tugas parlemen, karena di pasal 7B Undang-Undang Dasar disebut, dalam rangka menjalankan pendapatnya untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden di masa jabatannya adalah tugas pengawasan, tugasnya DPR. Kenapa dia tidak undang orang-orang, tidak melakukan penyelidikan parlemen untuk memastikan ada yang janggal atau tidak? Seakan-akan mereka semua sepakat nggak ada masalah. Aman nih, lanjut aja. Kecurangan Kecurangan itu selesai. Nah,
Saya sih berharap diselidiki oleh parlemen. Aduh, ini enak ngegali dari banyak banget sisi nih. Tapi kita mau balikin lagi ke konteks purnawirawan tentara. Kalau mau dikaitkan dengan mensrea, parlemen harus cari tahu ada niat jahat atau tidak. Betul. Iya. Dan niat jahat juga bisa diukur dari tindak tanduk yang sebenarnya kelihatan. Ada banyak peristiwa yang mencurigakan dan tindakan-tindakan itu mengarah kepada ada mensreanya nih kayaknya. Kalau ada niat jahat, perbuatan tercela pasti. Ya. Tapi ada pesan lain nggak sih di balik usulan itu datang dari para purnawirawan TNI? Mengingat presidennya adalah yang datang dari tentara, terus usulannya juga datang dari tentara. Ini ada pesan tersendiri kah? Dan secara ini, karena gue kan nggak ngerti ya beliau-beliau ini siapa. Secara historikal nih beliau-beliau ini apakah memang dulu pernah ada di kubu-kubu politik tertentu kah atau gimana? Atau nggak pernah ada tiba-tiba muncul gitu? Saya tidak pernah mencoba menelusuri ya, tetapi ada beberapa nama yang saya ingat itu adalah kubu tertentu di pemilu presiden kemarin, dan itu tidak bisa juga di-denial ya, pasti ada korelasinya. Tetapi bagi saya ya itu hal yang lain, tidak bisa objek kebenaran tertentu kemudian dilarikan siapa yang membawa objeknya, subjeknya siapa. Jadi Mas Panji bisa membawa kebenaran, tapi kalau saya mempertanyakan figur Mas Panji, itu belum tentu kebenaran yang Mas Panji bawa tidak benar. Iya sih. Nah, pasti adalah kaitan politik, kepentingan politik ya, tetapi soal benar atau tidaknya yang menjadi pertanyaan besar. Bagi kami yang mengkaji hukum tata negara, tujuannya lebih sederhana. Agar ke depan tidak ada orang yang menggunakan kekuasaan untuk disimpangkan dan dia aman-aman saja. Ya. Jadi poinnya adalah karena banyak orang yang nonton akan bilang, buset, ternyata ini masih ada kaitan sama yang waktu dulu itu. Bukannya orang yang udah menjabat, bukannya kita udah lewatin aja, toh orangnya udah kepilih gitu. Pendekatannya adalah kepada yang kemarin itu tetap salah. Kalau kita nggak sepakatin bahwa itu salah, bakal kejadian lagi dan kita susah bernegara. Gitu makanya kan? Terjadi lagi dari kecurangan pilpres, terjadi lagi di kecurangan berbagai pilkada yang ada, melibatkan aparat tertentu, menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan mendapat suara, menggunakan ASN, kepala desa, itu sama. Jadi berulang. Nah, kalau dilihat dari surat purnawirawan, itu ada 4 hal kan. Satu menurut saya agak terlalu jauh ya untuk membuktikan. Satu soal etik. Beliau ini diangkat karena proses yang tidak etis gitu ya. Lalu fufu fafa. Satu lagi tidak patut. Nah, ini agak juga nggak terlalu tepat. Ketiga, keluarga Jokowi korupsi. Nah, keluarga Jokowi korupsi kan artinya Presiden Jokowi ya. Presiden Jokowi tidak lagi menjabat. Dia tidak bisa lagi mekanisme impeach. Dia harus mekanisme biasa, ya, pidana biasa. Tapi soal fufu fafa dan proses kecurangan di Mahkamah Konstitusi menurut saya sangat-sangat masuk akal untuk dielaborasi di parlemen. Menarik. Kalau yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, oke lah kita sepakat. Fufu fafa nih. Gue pikir fufu fafa tuh undang Roy Suryo main catur di sini. Dia yang jangan kan main catur, Lebaran aja nggak akan gue undang. Lebih ke karena kenal juga sama gue, sejarah gue sama Roy Suryo rada aneh, ya? Panjang sekali. Dia pernah menuntut permintaan maaf sama gue. Pernah dijadikan roastingan ya kayak. Sebenarnya enggak, lu ingat waktu dia dulu ini dia nyanyi Indonesia Raya salah. Waktu dia Menpora. Terus kan malu dia. Kebetulan setelahnya nggak jauh setelah itu. Harus gua akuin saya agak sembarangan sih, tapi kita tuh satu acara. Beliau itu main sketsa, menteri nih. Menteri main sketsa, itu aja kocak ya. Main sketsa gitu pakai kostum segala macam di acara sebuah BUMN lah. Gua stand up di acara BUMN tersebut. Setelah dia, gue naik ke atas panggung, dia turun. Sebelum gue mulai stand up, gue bilang, Pak Roy Suryo,
terus dia, Panji dari arah belakang gitu. Hafal Indonesia Raya ya. Habis itu gue dikirim surat sama Direktur Utama BUMN-nya menuntut permintaan maaf. Gue tanya balik, orang Roy Suryo-nya nggak masalah, kan soalnya ngirim dia kan. Kalau Roy Suryo-nya nggak masalah, kenapa gue harus melakukan permintaan maaf gitu? Dia nggak mau bilang tadinya kalau itu sebenarnya tekanan Roy Suryo. Belakangan Roy Suryo aja masuk dalam bentuk email, emang minta maaf. Ya udah saya minta maaf. Orang menteri ya. Mau gue apain lagi? Abis itu gue diblok. Iya, diblok di sosmed. Nggak sengaja ketemu di acara TV, terus dia baik-baik aja. Live di acara TV gue tanya, udah dibuka belum blokir? Hah? Enggak, saya nggak pernah blokir. Panjang ceritanya. Tapi balik lagi ke Fufu Fafa. Gue inget ada salah satu pernyataan lo yang bilang Fufu Fafa itu tidak bisa hanya dilihat dari sisi dia jelek-jelekin Pak Prabowo, tapi masalahnya dia ngakunya itu bukan dia. Jadi poin yang mau lu tegesin adalah berbohongnya. Emang seberapa kuat argumen bahwa seorang wakil presiden berbohong? Masuknya ke poin kelima, perbuatan tercela apa sih tadi? Iya, perbuatan tercela. Iya, itu desakannya. Karena maksud gue kalau perbuatan tercela itu dalam 3 sudut pandang. Cela menurut agama, cela menurut adat, cela menurut sosial. Bohong tuh secara konsep tiga-tiganya pasti kena tuh. Agama salah, adat salah, sosial salah. Tapi menurut Mas Panji, selain membongkar siapa Fufu Fafa, bohong atau tidak bohong, apalagi yang perlu diciptakan? Bagi saya, salah satunya melindungi Mas Gibran. Melindungi Gibran? Mas Gibran. Sekarang semua orang berprasangka. Perception of guilty, ya. Selain innocent ada perception of guilty. Ya. Nah, sekarang wakil presiden kita di mana-mana kalau ngomong orang ngomong kotor kok ngomong benar begitu ya. Dia adalah pemegang Fufu Fafa. Karena logika korelasinya cukup menarik kalau saya amati. Saya nggak ahli ya. Tapi ada Cili Pari, ada dia, itu semua rangkaian yang menarik menjelaskan ada nih kemungkinan sangat besar. Kecil kemungkinan itu bukan dia sih. Besar sekali kemungkinan itu Sangat besar kemungkinan. Nah, untuk melindungi Gibran agar dia bekerja lebih leluasa. Kalau semua cara pandang kita menuduh dia adalah akun Fufu Fafa, maka hak dia untuk membela dirinya. Forum terbaik untuk membela dirinya, untuk menuntaskan adalah forum yang dibentuk oleh konstitusi kita. Pasal 7B itu. Jadi kalau selesai di DPR, itu bukan forum pembelaan wakil presiden. Di DPR itu pendapat Mas Panji. Ketika masuk ke Mahkamah Konstitusi lah, baru hak Mas Gibran membela dirinya akan jauh lebih leluasa. Dan harus di Mahkamah Konstitusi? Harus di Mahkamah. Terkait Fufu Fafa? Yes. Kan itu yang diajukan. Kalau diterima oleh DPR, DPR mengatakan ada beberapa hal. Kenapa kami berpendapat bahwa wakil presiden perlu di-impeach. Satu misalnya, kalau terkait apa kecurangan di MK. Kedua, dia sebenarnya adalah pemilik akun Fufu Fafa yang kontroversial. Nah, kalau itu dituliskan, diajukan oleh 25 orang dari minimal 2 fraksi yang berbeda, lalu dibawa ke paripurna, 2/3 dari 580 adalah 387, which is very very hard. Mungkin sih. 110 PDIP, cari satu fraksi lain agak sangat berat ya. Karena memang mekanisme pemecatan presiden dan wakil presiden memang harus rumit di dalam sistem presidensial. Tempat Mas Panji tinggal di Amerika belum pernah terjadi. Hampir dipecat ya. Nixon? Mengundurkan diri. Sebelum terbongkar mundur dia. Clinton beda 1 suara. Nggak jadi dipecat. Jadi tidak pernah di Amerika. Hampir saja terus. Artinya memang dipersulit karena bukan sistem parlementer. Kalau parlementer bisa ganti kapan aja. Nah, kita setelah 387 itu dari 2 fraksi hadir, maka diparipurnakan. Harus minimal
2/3 dari yang hadir, 558. Masih lebih banyak 258 dibandingkan oposisi 110. Nah, kalau ini semua jalan karena kepentingan politik, makanya juga unik ya, yang ngajukan purnawirawan, presidennya juga purnawirawan, kan gitu ya. Kalau ini masuk akal, ya, maka dia akan masuk ke MK untuk membuktikan itu. Nah, di MK, Mas Panji, kita mau membuktikan soal kebenaran, bukan pemberhentian. Karena pemberhentian masih panjang. Pun di MK terbukti, akun Fufu Fafa betul dia, MK itu sekarang canggih loh, bisa mendeteksi mereka dengan teknologi yang ada, yang mereka pahami. Banyak sekali orang-orang di MK itu canggih-canggih IT-nya, saya pernah di MK. Kalau itu dibongkar dan terbukti oleh Majelis Hakim Konstitusi, kita tahu kebenarannya. Kalau ternyata itu bukan akun Mas Gibran, lepaslah Mas Gibran dari beban sampai 2029. Yang kebetulan di 2029 usianya sudah 40 tahun untuk maju berikutnya, gitu ya. Nah, tapi untuk memberhentikan belum. MK bilang bersalah pun belum bisa berhenti. Harus balik lagi putusan itu ke DPR, dan DPR akan membawa putusan itu ke sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baru di sana dipecat. Jadi bisa kita simpulkan, ngapain kita ngelakuin ini, kayak nggak akan mungkin kejadian. Bukan tidak mungkin. Dia hanya dipersulit karena kita punya pengalaman buruk dengan impeachment. Bung Besar diberhentikan karena alasan politik. Tidak pernah ada persidangan. Pak Soeharto tidak pernah disidang secara fair, trial. Gus Dur tidak pernah. Padahal semua orang tahu Gus Dur orang baik gitu ya. Tapi hanya karena politik lalu bubar. Nah, ini mekanisme tidak punya kecenderungan untuk menggunakan kepentingan politik saja untuk membongkar fakta-fakta permasalahan ketatanegaraan. Jadi menurut saya tidak perlu dikhawatirkan Mas Gibran, kecuali itu memang benar. Karena menurut gue nggak tahu ya, secara internal, ini kabar yang gue dengar kan, meja skakmat ini kan ketemu sama banyak orang, dan obrolan paling penting di skakmat kan sebenarnya di bawah, sebelum dan sesudah sebenarnya. Jadi yang gue dengar emang di dalam Gerindra pun kebagi. Ada yang, wah ini orang nggak beres sih, kita nggak bisa terima lah. Ada yang kayaknya nggak kebagi 3. Ada kayaknya yang bilang kayaknya nggak mungkin deh. Tapi ada juga yang bilang ya udahlah, kalaupun dia dimaafin aja. Nah, ini gimana bisik-bisikannya ke Pak Prabowo sebenarnya. Tapi kayaknya sih udah kayak ya udahlah, mau gimana, kita terpaksa mesti kerja bareng gitu. Ya udah kita kerja bareng aja. Sehingga mungkin desakan dari sisi, harusnya kan orang yang paling terganggu kan Pak Prabowo. Ya. Dan ada hal menarik kan. Ketika Purnawirawan datang ke istana, menyerahkan 8 tuntutan, termasuk salah satunya impeachment Mas Gibran, pihak istana melalui Pak Wiranto cuman bilang bahwa kami menampung aspirasi. Itu bagi saya unik sekali. Kalau standingnya presiden mengatakan nggak bisa, ini wakil saya harus kerjasama dengan orang ini. Tapi tidak ada yang keluar dari ruang istana yang kuat ya mengatakan penolakan, malah menampung aspirasi. Jangan-jangan memang agak kesal juga Pak Prabowo. Mas Panji kalau mau ingat langkah bulan pertama yang dilakukan Mas Gibran, kalau saya presidennya, saya pasti kesal. Di bulan pertama Mas Gibran mengeluarkan bantuan bansos dengan bansos Wapres Gibran. Wapres Gibran. Ya, warna biru muda. Kerja itu baru saja disampaikan oleh Mas Gibran di depan banyak calon kepala daerah kalau tidak salah, bahwa ini semua harus kerja presiden. Besoknya dia keluarkan tas Wapres. Sebelumnya dia mengeluarkan layanan pengaduan, lapor Mas Wapres.
bayangkan barusan ngomong kerja semua harus Pak Prabowo. Dia sendiri yang kemudian melanggar itu. Kalau saya jadi Pak Presidennya, ini orang mau macam-macam dengan saya. Itu kalau diterusin lebih menarik lagi karena orang Gerindra ditanya, pokoknya out of the blue lah, nggak ada konteks, nggak ada apa, tiba-tiba dia bilang saya kemungkinan Pak Prabowo kemungkinan akan mencalonkan lagi. Iya. Padahal 5 tahun lagi. Iya, tiba-tiba udah ngomong. Iya. Dan sekarang kita bingung kan, ini tuh sinyal apa ya? Apakah dia ngerespon lapor Mas Wapres, bantuan Wapres Gibran, istana ngerasa ini orang ngapain sih? Iya, bisa. Gue ngomong dulu deh, lu hati-hati, gue masih mau maju lagi loh, gitu kan? Bisa jadi. Iya, abis itu konon hubungannya agak kurang baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Lalu tiba-tiba lebih aneh lagi di forum apa tuh yang hidup Pak Jokowi gitu. Iya, itu juga banyak pertanyaan yang timbul ya. Emang aneh sih. Di antara langkah-langkah politik Pak Presiden, di titik tertentu, dia malah meneriakan sesuatu yang sangat paling tidak masuk akal. Diucapkan oleh seorang presiden berkuasa terhadap mantan presiden. Iya. Jadi yang tanpa punya jabatan. Tanpa punya jabatan. Punya jabatan. Konteksnya apa juga nggak tahu. Kenapa ya? Dan menarik kan adalah ucapan bahwa tanpa jasa Pak Jokowi, saya tidak mungkin berkuasa menang kan gitu ya. Nah itu malah salah. Itu juga salah. Mau ngasih tahu, saya tidak siapa-siapa tanpa ada langkah-langkah dari Presiden Jokowi. Dan yang tudingan publik adalah Pak Presiden Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kecurangan pemilu presiden. Betul. Itu pesan yang nyampe kan. Tanpa Pak Jokowi saya nggak akan menang. Jadi semua orang bilang, oh jadi lu ngaku nih kemarin Pak Jokowi yang cawe-cawe kan jadi gitu ya. Aneh banget ya. Ini kayak masing-masing tuh kayak berhati-hati dalam melangkah gitu. Tapi kalau Pak Prabowo maju lagi, kayaknya Gibran juga nggak mungkin menang sih kayaknya. Saya tidak tahu ya kenapa seorang presiden yang baru berkuasa teriak untuk maju lagi. Bahkan adik kandung beliau sendiri yang mengatakan bahwa kalau Pak Presiden maju periode kedua, maka 30 juta rumah baru akan dibangun. Oh iya? Iya, jadi apa fungsinya pernyataan itu? Coba ya? Setahun juga belum? Setahun juga belum gitu ya. Jadi menurut saya ada keanehan-keanehan di balik layar yang luar biasa. Di sana pentingnya parlemen. Dengan berbagai keanehan ini, Anda ngapain aja parlemen gitu ya. Anda kan wakil kami resah. Fufu-fuafa kebenarannya resah, ijazah resah, ini resah, semua hal yang diperdebatkan harusnya direpresentasikan di forum parlemen. Jadi kita merasa parlemen ngapain saja dengan kewenangan-kewenangannya. Tapi kalau dalam konteks ini spesifik ya, misalkan ini adalah keresahan murni rakyat Indonesia yang harusnya tercitra di parlemen, karena kan perwakilan rakyat. Forum apa yang mereka pakai untuk itu? Karena kan DPR dibagi sejumlah komisi mah kemitraannya sama eksekutif mah ngomongin undang-undang gitu. Sebenarnya idealnya di forum apa? Ya, forum DPR itu ada banyak forum. Dia punya 3 hak. 1 hak kemudian bertanya, interpelasi gitu ya. Hak kemudian melakukan penyelidikan, hak angket, hak menyatakan pendapat. Kalau dia ragu, ini peristiwa kok banyak keributan, apa yang terjadi? Contoh, Purnawirawan panggil. Anda buat surat begini, 4 hal. Kemarin ke Presiden 8 hal. Ini apa ceritanya nih? Wajar dong untuk bertanya. Jadi kalau mereka memang masih ingin menelusuri ya. Tapi kalau mungkin ada kecurigaan yang luar biasa misalnya. Kalau saya di soal akun itu saya merasa curiganya sudah harus ke tahapan tidak bertanya lagi. Tapi penyelidikan. Parlemen punya forum itu. Dia terbitkan angket, akan ada kemudian diangkat orang-orang khusus untuk melakukan penyelidikan yang nanti akan dibongkar di parlemen. Ini hasil penyelidikan kita. Itu inisiatifnya datang dari siapapun anggota DPR atau harus pimpinan DPR? 25 orang yang akan mengusulkan. Nah, 25 orang itu sebenarnya kecil, Mas Panji. Iya, baru mau. Itu mau bisa. Cuman nggak ada political will-nya aja. Nah, kalau pakai bahasa Korea-Koreanya Pak Bambang Pacul, semua ada di ketua partai. Iya. Jadi kalau
25 orang saya pastikan itu mudah dicari. Cuman soal keberanian lain hal ya. Dan kayaknya juga masih ya atas-atasnya juga masih ngerem. Ya masih nggak tahu kita mau. Dan aduh, terlalu dini loh, diskusi ini terlalu dini kan. Maksudnya kepusingan ini terlalu dini untuk ada di kepala mereka sebenarnya. Ya, banyak hal yang kemudian mereka harus bongkar dulu untuk bisa mengetahui fakta sebenarnya. Iya. Supaya mereka sendiri nggak bingung kan. Iya. Kita saja merasa bingung dengan banyak faktor, apalagi para politisi ya. Dan pembicaraan itu kan lebih banyak di balik layar. Oh si ini, AHY sedang diorbitkan supaya ngerem Mas Gibran ya. Mas Gibran ditinggalkan, tidak ada diskusi. Presiden tidak butuh wakil presiden sampai perintah konstitusi atau perintah presiden menginginkan. Jadi namanya saja ban serap bahasa saya ya. Ban serap. Di Amerika wakil presiden itu tidak ada tugasnya kecuali memimpin senat, rapat senat. Ban serap juga. Sampai presiden memerintahkan. Kalau presidennya berhalangan tetap baru naik wakil presiden. Begitu juga kita gitu ya. Jadi nggak harus kerja nih wakil presiden, nunggu saja atau memperbanyak doa ya supaya bisa terjadi sesuatu lah maju gitu ya. Tapi ya memang banyak makan kikil, jamuan makan padang, Pak Prabowo. Umur beliau juga sudah sangat tua kan. Nah, jadi memang bagi saya harus diungkap oleh DPR mau itu hal yang signifikan atau menimbulkan kehebohan publik. Jadi bukan karena Ferry Amsari dan Panji Pragiwaksono heboh, tapi publik berkelindan keributannya. Sampai sekarang banyak hal yang tetap jadi misteri kan di ketatanegaraan kita. Karena kita tuh nggak siap mendengar kebenaran itu. Kan presiden dan wakil presiden tidak harmonis lagi tuh sering terjadi. Itulah kenapa seringkali ketika periode kedua wakil presiden berganti gitulah. Ya misalnya Pak Jokowi JK atau mungkin SBY JK salah satunya. Cuman kita nggak pernah aja ketemu sedini ini dan seterbuka ini. Makanya orang jadi ngukur. Seandainya semua ini kemudian atau mungkin lebih tepatnya kayaknya diprediksi semua ini percepatannya akan naik menjelang nanti sampai sekarang dari sekarang sampai pada masa itu pasti akan gamang-gamang nggak jelas. Termasuk ketidakjelasannya menurut gua adalah soal ramainya perdebatan terkait ijazahnya Pak Jokowi. Gue waktu itu pernah bikin podcast mengatakan gue tuh sebenarnya nggak ngerti ini ujungnya kemana. Emang kalau palsu apakah lebih ke dampak hukum atau dampak sosial? Dampak sosial dalam arti kata kalau kita berhasil mendiskreditkan Pak Jokowi dampaknya kena ke Gibran gitu misalnya. Tapi ini diskusi ramai banget di TV nasional, kata gue. Apa gue yang salah nangkep? Soal ijazah kita 2 tahun, Mas Panji, berputar-putar. Iya kan? Iya. Padahal kan gampang ya. UGM tinggal buka buku besarnya. Iya. Lihat siapa yang ngambil ijazah atau tidak, gitu ya. Iya. Kapan diambil. Iya. Segampang bukannya itu. Sudah? Bukannya Roy Suryo sama siapa gitu yang ketemu sama orang UGM? Itu upaya penyelidikan individual kan. Dari Roy Suryo? Kan harusnya resmi dari UGM. Nih loh, buku besar kami. Pak Jokowi pernah ambil tanggal sekian-sekian ijazahnya. Kan waktu kita lulus di kampus kita kan kita mau ngambil ijazah kan nuliskan nama kita kan. Iya. Nah pasti ada. Atau segampang Pak Jokowi bilang ini asli loh. Tapi ini bahwa kan, itu tidak keluar kan oke, kita ngerti ya. Pak Jokowi tinggal bilang ada kok. Gak usah jauh-jauh deh, gue nggak ngambil ijazah ITB sampai nggak tahu tahun berapa tuh waktu itu. Dan gue juga ngambil karena kebutuhan surat menyurat apa gitu, gue lupa. Ijazah nggak gue ambil, makanya di rumah nyokap gue ada foto kakak gue pas lagi salaman, adik gue pas lagi salaman, gue fotonya di belakang backdrop tau gak yang pakai toga terus belakangnya ada buku-buku. Karena gue ngambil ijazah. Iya. Tapi nggak ngambil. Nggak ngambil wisuda ya, tapi nggak ngambil ijazah. Baru bertahun-tahun kemudian ke Bandung untuk ngurus ijazah dan benar ada catatan dan segala macamnya. Artinya kalau diambil pasti ketahuan. Dan kalau nggak diambil pun bertahun-tahun pasti ketahuan. Oke, jadi gue juga bingung. Kenapa nggak UGM bilang aja? Kenapa nggak Pak Jokowi bilang aja? Malah responnya Pak Jokowi ngegas ke persidangan. Ngapain gitu? Iya gitu, susah-susah.
Padahal segampang itu. Tidak harus ke langkah pidana, Mas Panji. Sebenarnya iya. Tapi ya memang banyak faktor. Tapi saya mau clearkan soal isu ijazah. Kalau di isu ijazah tidak bisa lagi impeachment. Beliau bukan presiden lagi. Betul. Dia akan masuk proses hukum biasa. Ya. Makanya lanjut ke pertanyaan, ujungnya apa? Ujungnya mau ngapain? Kalau Penjarain Pak Jokowi? Ngapain juga dipenjarakan? Nah kan, kalau saya personal ya, saya ingin tahu pemilu kita ini adalah pemilu yang bersih, curang, motif kecurangannya bagaimana, siapa saja yang terlibat. bukannya jadi presiden nggak harus punya ijazah? Tidak harus S1, SMA saja cukup. Iya betul. Tetapi penyelenggara pemilu akan menerima syarat. Begitu syaratnya salah satunya adalah S1, mereka akan verifikasi. Nah, kalau mereka betul-betul melakukan verifikasi, ngapain Anda kasih ijazah S1? Kalau Anda tidak punya, SMA aja sudah cukup, kan gitu. Nah, ini ada semacam upaya melakukan penipuan negara seperti memindahkan raja ke ini ya. Nah, ini jadi hilang fokus ya. Karena serangannya tadi sudah ditargetkan. Kan kita ngeruk dulu ini kita. Yang namanya pengalihan isu. Enggak, Anda kan lagi sedang isunya ke Gibran, tiba-tiba langsung ke pembagian pulau di Aceh gitu ya. Jadi agak pindah isunya. Ini agak pindah juga fokusnya ya. Nah, jadi lebih ke banyak itu penyelenggara terlibat atau tidak? Pak Presiden Jokowi bohong atau tidak? Kita ini bangsa, warga kita, rakyat kita, semudah itu dibohongi oleh penyelenggara negara kita dan pemilu kita. Jadi harapannya ke depan, Mas Panji, saya nggak peduli juga tidak punya korelasi dengan Pak Jokowi, bukan alumni UGM juga, begitu ya, tidak punya persentuhan banyak hal dengan Pak Jokowi, ketemu pernah, begitu ya. Saya merasa tidak di urusan kebencian personal. Saya merasa dengan teman-teman harus membuktikan kecurangan pemilu kita ini berlangsung masif dan jahat sekali bagi rakyat kita. Kayaknya emang, karena gini kan, bahwa kecurangan itu jadi kecurigaan masyarakat, itu mah udah rata lah. Semua tindakan-tindakan yang secara etika dipertanyakan, rakyat udah tahu lah. Kita bahkan belum ngomongin soal Pak Prabowo, yang di pidato bilang saya nggak akan cawe-cawe dalam pilkada, saya yakin Pak Jokowi nggak akan cawe-cawe. Tiba-tiba Pak Jokowi just tip, Pak Prabowo malah bikin video, ya kan, dan bikin surat. Itu aja kan salah sebenarnya. Salah itu. Itu salah kan? Oke. Jadi kan rakyat Indonesia udah tahu, kayaknya dari entah impeachment Wapres Gibran ataupun isu ijazah Pak Jokowi, sebenarnya yang dicari adalah bukti atas kecurigaan bahwa memang selama ini ada kecurangan. Skalanya mungkin beda-beda. Bukan pembuktian oleh Panji, bukan pembuktian oleh Ferry, tapi pembuktian hukum. Agar ke depan kecurangan ini tidak terjadi lagi. Kita nyoblos itu karena hak kita. Dan kita nyoblos, kita mau tahu siapa pemenang sesungguhnya. Gitu ya. Nah, kalau kita mau lanjut ya, soal kecurangan ini dan keanehan-keanehannya, Mas Panji merasa aneh nggak? Kalau putra yang pertama diproses di MK untuk syaratnya, lalu putusan peradilan yang namanya Mahkamah Konstitusi buka jalan. Putra yang ketiga, yang bungsu, ya, tiba-tiba juga bermasalah dengan usia. Lalu diajukan ke Mahkamah Agung, pengadilan, dan dikabulkan pula oleh Mahkamah Agung. Ini kok mirip betul? Apakah kita tidak punya kecurigaan di kepala kita, ini semua sudah dirancang sedemikian rupa untuk membenarkan dan memenangkan yang salah? Ini terlalu mirip. Dan kalau kita lihat ya, di MK itu kayak ngasih jalan betul, lalu tiba-tiba terjadi. Di dalam ilmu kepemiluan, tidak boleh aturan main itu diubah mendekati waktu pemilu. Ini semua dilakukan menjelang waktu pemilu dan waktu pilkada. Prinsip Parcel namanya, ada kasus di Amerika itu, pasti Parcel menggugat bahwa peradilan nggak boleh mengubah aturan main menjelang pemilu, karena itu akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah ini terjadi di sini. Dan saya yakin ini semua dikendalikan untuk memetakan jalan. Jadi coba bayangkan yang tidak memenuhi syarat masuk dengan putusan peradilan dan kemudian menang. Semua ada rangkaian peristiwanya.
Kebetulan ayahnya yang berkuasa, TNI Polri di bawah ayahnya, TNI Polri terlibat di dalam berbagai fakta kecurangan di lapangan, gitu ya. Lalu ASN juga adalah bawahan bapaknya, ASN juga terlibat. Yang lucu MK bagi saya adalah MK membenarkan setelah kemudian proses di Pilpres lewat. Ya. MK mengatakan tidak terbukti segala macam, ada cawe-cawe pejabat. Tapi di Pilkada ada satu kasus di Banten ya, kasus istrinya Menteri Yandri. MK mengatakan bahwa cara menteri melakukan ini adalah cawe-cawe penyelenggara negara yang mempengaruhi hasil. Lah MK baru mengakui bahwa penyelenggara negara bisa cawe-cawe tanpa harus terlihat real ya, cukup dengan surat, kebijakan, datang pidato itu sudah bisa mempengaruhi hasil pilkada. Lah di presiden emang menteri siapa? Ini presiden loh, bisa mencawe-cawe lebih besar dari seorang menteri. Jadi kalau peristiwa rangkaian peristiwanya sebenarnya Mbak Bibip, Uceng, teman-teman HTN sudah cerita. Yang kemudian tidak mau terima fakta real ini adalah para politisi. Karena jangan-jangan ini bukan kecurangan 1-2 orang. Ini kecurangan berjamaah di pemilu kita yang tertipu kita-kita ini. Yang main caturnya di kampung. Gitu ya. Dia merasa jago juga dengan caturnya, tiba-tiba seluruh penipuan di balik layar mereka tidak paham. Tapi kalau kita ngomongin secara strategis jangka panjang ya, ini kan para pemain-pemain catur nasional ini kan tahu bahwa kalau gue nggak beresin ini, gue bisa kena ruginya. Betul. Mereka kan baru bersuara kalau kerugian itu tertimpa di mereka. Saya mohon maaf, teman-teman PDIP dulu mendukung Pak Jokowi. Saya yakin teman-teman itu melihat mungkin ya, berbagai kecurangan yang dilakukan si Bapak ini. Tapi kapan teman-teman ini berbicara? Setelah mereka jadi korban. Ini orang memang kacau nih. Jadi bisa saja para politisi yang lain juga akan bisa merasakan setelah mereka juga menjadi korban-korban. Jadi sebelum korban-korban baru bertambah, ya kita harus suarakan. Mereka ini korban yang baru sadar. Rakyat ini dari dulu sudah jadi korban, tapi nggak sadar-sadar gitu ya. Nah, kita harus suarakan bersama-sama. Apa jangan-jangan aspek yang belum terpenuhi dari semua usaha ini adalah kesadaran masyarakatnya? Ya itu pekerjaan jangka panjang dan cukup lama ya, yang harus berproses kita lakukan. Dan saya tidak yakin ya, kita akan mudah membangun kesadaran itu, karena memang waktunya akan panjang. Ini pekerjaan semua orang yang punya kesadaran. Kalau rakyat dikasih 300.000, sudah kacau itu perasaan mereka ya. Mas Panji tahu nggak kasus di pilkada di Kalimantan itu ada satu keluarga disogok 30-an juta untuk angkanya sudah 30 juta 30 Mas Panji juta. per rumah. Coba bayangkan berapa banyak uang yang mereka punya untuk mengubah hasil pemilu ini. Maka mereka semua ingin pemilu ini pindah ke parlemen supaya matematika sogokannya jadi jauh lebih jelas kan. Kalau nyogok 30 juta per keluarga, belum tentu seluruh keluarga milih dia kan. Tapi kalau di parlemen, kursinya sudah jelas. Siapa yang mengkhianati sogokan akan diketahui. Nah makanya mereka mau memindahkan, karena mereka nggak siap berdemokrasi yang bersih. Ya, daripada banyak ke rakyat, tapi kemudian nggak jelas hasilnya. Lebih bagus ke... Jadi macam-macam lah. Ini isunya lebih kepada pemilu legislatif, apa istilahnya? Pemilu legislatif proporsional tertutup? Oh, proporsional terbuka dan tertutup ya di dalam proses penentuan kandidasi ya. Iya. Ya itu salah satu. Itu mungkin pertanyaan adalah itu ideal atau tidak? Mengingat ya banyak artis, banyak ini, banyak itu yang masuk itu yang tidak. Itu nggak ada manfaatnya, kosong dan segala macamnya. Terus ongkos juga selalu jadi pertanyaan. Kalau untuk gambaran, kalau memang itu yang mau terjadi, berarti kita milih partai nanti nentuin kadernya siapa yang berangkat gitu. Kalau kayak gitu kan susah-susah gampang ya, karena yang milih jadi mungkin lebih mudah, partai juga bisa enak nentuin, namun
partainya mesti ngangkat ideologi atau brandingnya, partai jadi lebih krusial di sini kan. Di saat masyarakat belum kemakan sama brandingan konsep, masih kemakan sama figur. Nggak tahu tuh, kalau Bang Ferry pendapatnya gimana? Proporsional tertutup, di mana partai memilih kandidasi, itu bisa diterima sepanjang ada demokrasi internal partai. Jadi tidak didominasi oleh ketua umum partai dan sekjen partai. Jadi ada demokrasinya. Kandidat itu dipilih ya karena memang mereka orang yang layak merepresentasikan publik. Ada semacam pertarungan di dalam. Bukan karena ketua partai suka dia, gitu ya. Karena dia orangnya ketua partai, orang yang akan menjalankan tugas partai. Enggak. Nah itu sebabnya saya merasa banyak problematika di partai kita. Nah kalau kita menyuarakan proporsional terbuka, ya karena memang rakyat punya kekuasaan untuk menentukan siapa yang akan duduk di parlemen. Nah ini mengganggu di titik tertentu, karena rakyat kadang-kadang karena berbasis kesukaan, Panji, pilih Panji deh, karena saya suka Mas Panji gitu ya. Bukan apakah Mas Panji betul-betul orang yang akan mampu merepresentasikan mereka. Nah ini problem. Nah sebenarnya ini problem pengelolaan partai politik kita. Partai kita itu kan saya berulang-ulang mengatakan Indonesia itu tidak punya partai politik. Yang Indonesia punya itu adalah perusahaan keluarga yang diberi nama partai. Jadi makanya diwariskan Mas Panji. Iya betul, betul. Saya nyebutnya partai fans club. Betul. Iya, karena selalu bertumpu pada figur dan selalu ada usaha untuk mengubahnya. Kayak contohnya Pak SBY harusnya turun ke AHY, lalu ada dinamika kan, sempat mau ada apa namanya tuh apa ya namanya ya, pokoknya ada ketua tandingan lah, ya kan. Terus Ibu Megawati dari PDIP juga sering banget ada terjadi, bahkan ada orang-orang yang harus keluar dari partai tersebut karena nggak bisa punya tempat untuk ke atas. Terus kayaknya partai yang paling benar jadi partai ya, karena bukan fanbase, karena PKB juga awalnya berangkat dari fanbase, terus berubah, PAN, dari fanbase berubah. Kayaknya dari dulu sampai sekarang nggak terlalu fanbase tuh Golkar sama PKS. Persis, itu hasil penelitiannya hebat juga ya. Iya. Kami butuh penelitian dari 2008 atau 2009 kami meliti partai. Hasilnya salah satunya partai yang mendekati partai modern adalah Golkar dan PKS. Wow. Jadi kayaknya nggak perlu penelitian panjang-panjang, Mas Panji ya udah bisa nebak ya dari alurnya. Karena dinamikanya kelihatan. Pertanyaan selanjutnya adalah, berarti ada harapan dong untuk melahirkan partai-partai seperti itu? Ada harapan kalau PKS tidak ada dominasi Dewan Suro maksudnya. Golkar tidak bermain liar dalam konsep representasi. Maksudnya bermain liar? Golkar dipilih karena ada pemilihnya. Kadang-kadang pemilihnya menghendaki mereka jadi oposisi. Tapi begitu sudah lewat, dipilih, mereka kemudian mendekati itu nggak tepat gitu ya. Kalau Anda harus jadi oposisi. Kalau Anda menang ya jadi pemerintah gitu. Nah Golkar selalu zigzag dan mencari keuntungan dengan menurut saya merugikan konsep representasi. Kami mendeteksi sebenarnya partai kita itu bisa diperbaiki dengan 5 cara saja. 5 cara? 1, ketuanya harus dibatasi. Hanya butuh 2 periode. Supaya dominasi keluarga di partai hilang. Dan ketua tidak jadi simbol yang harus jadi calon presiden kan. Kedua, proses kandidasi. Kita memberikan syarat ya, agar anggota partai kita itu tidak suka pindah partai, loncat kodok istilahnya. Dengan syarat seorang anggota partai baru bisa menjadi calon pemilu legislatif DPRD kalau dia sudah mengabdi di partai minimal 3 tahun. Berjenjang tuh. Kalau provinsi 4 atau 5 tahun. Kalau nasional 5 atau sampai 7 tahun. Jadi calon presiden sekitar 7 tahun. Dengan begitu orang di partai berdinamika dulu. Ini dia nggak jadi calon pindah partai. Dia nggak jelas buat partai. Jadi merusak sebenarnya. Golkar itu yang menciptakan banyak partai. Menciptakan tradisi itu ya.
Ya itu teknik Golkar juga secara politik ya. Semua pada akhirnya Golkar juga kan. Nah itu salah satu. Ketiga, memastikan agar proses keributan partai berjalan fair, Mas Panji. Sekarang kalau pemerintah mau, partai ini bisa diadu. Cukup dibuat pengurus tandingan. Nanti pengurus tandingannya disahkan di Kementerian Hukum. Ribut tuh partai. Semudah itu membuat partai ribut. Nah, konyolnya partai ini membuat situasi rumit karena mereka sendiri yang membuat kerumitan itu. Saya ambil contoh ya. Kalau partai ribut pengurus, lalu terjadi keributan di internal, maka diselesaikan di mahkamah partai, ya kan? Ya. Sifat putusannya final and binding katanya. Nggak ada pola lain. Pokoknya selesai di sana. Tapi itu pasal 32, pasal 33-nya bilang, kalau ada pihak yang tidak puas dengan putusan mahkamah partai, dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Dia bilang ini blow on betul yang benar. Itulah cara partai sendiri membuat kerumitan dan kerusakan di tubuh partai sendiri. Nah, kita setuju finansial partai yang keempat yang kami ajukan untuk dibantu APBN supaya cukong-cukong tidak merusak partai kita. Oke, sorry, itu penting sekali tuh. Setuju bahwa pembiayaan partai datang dari APBN. Ini diskusi lama banget nih. Yes. Dari lama banget. Dan yang paling tidak sepakat adalah rakyat biasanya. Ya. Yeah. Kami juga tidak sepakat awalnya sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi setelah dilakukan penelitian, upaya untuk menjauhkan partai dari para cukong-cukong yang bisa mengeluarkan dana luar biasa itu adalah dengan menggunakan uang rakyat. Nah, uang rakyat butuh kesadaran politik rakyat. Di Amerika kan orang telepon, saya Panji Pragiwaksono mau maju, program saya gini-gini, Anda mau support saya dana nggak? Sumbang $10. Itu kesadaran politik. Kita masih lama. Oleh karena itu, transisinya dana negara. Tapi partai kan culas. Kita lah dengan berbagai elemen penelitian dan termasuk KPK yang mengusulkan perlu dana negara untuk partai. Syaratnya partai terbuka menyampaikan dana itu dipakai untuk apa saja dan jumlahnya berapa saja. Jadi tidak hanya dana negara, tapi juga dana yang mereka terima dari tempat lain. Supaya kita tidak melihat percampuran ini. Nah ternyata partai mau naik anggarannya, tapi tidak mau melaporkan. Yang tertipu itu seluruh peneliti soal partai politik, bahkan KPK juga tertipu. Di depan KPK itu komitmen untuk memperbaiki tubuh partai. Tapi begitu dana diterima, selesai partai lupa. Nah sekarang dari 108 mau menjadi Rp1.000 kan. Nah sekarang kalau mereka mau mengajukan pasti publik kecewa. Karena yang kemarin aja tidak Anda laporkan, ICW itu menang di seluruh tingkatan untuk partai membuka informasi keuangan partainya. Menang semua. Tapi tidak ada satupun mematuhi putusan komisi informasi itu. Jadi, emang nggak bisa di reinforce gitu ya? Ya bisa, tapi yang buat undang-undangnya kan partai juga. Kalau kita sebenarnya kita punya jalan yang ini betul-betul saya ya. Iya betul. Wah ini mengorbankan ini ya. Iya. Oh. Oke. Pertanyaan. Kalau Bang Ferry itu 10 tahun yang lalu dan 10 tahun kemudian opininya berubah. Dan opininya berubah karena penelitian. Dan kita berharap salah satu yang juga berubah adalah opini rakyat. Apakah pernah ada usaha untuk membuka hasil penelitian itu ke ranah publik dan dengan cara yang publik suka? Kita sudah buka penelitian, bukunya juga sudah diterbitkan. Yang tidak membuka culasnya partai itu adalah KPK. KPK itu punya penelitian juga. Tapi KPK tidak mau mempublis betapa rusaknya partai politik kita.
saya itu sudah pernah pegang hasil penelitian KPK. Jadi kami sampaikan hasil penelitian kami ke KPK, KPK juga sampaikan hasil penelitian. Tapi begitu saya bawa ditahan, mereka baru sadar. Kalau ini dipegang Pusat Studi Konstitusi ketika itu, saya jadi direkturnya, ini bisa terbongkar nih kejahatan partai. Diminta lagi Mas Panji. Loh, kenapa malah itu buruk? Karena di mata mereka ya? Di mata mereka, kalau ini terungkap akan menimbulkan kehebohan. Mereka mau soft approach ke partai, ini loh. Dan bagi saya itu tidak masuk akal. Nggak masuk akal dan nggak akan tercapai apapun yang... KPK itu mendeteksi seluruh permainan uang di seluruh tingkatan demokrasi partai politik dan kepemiluan kita. Oh, mereka bisa ini kan secara diam-diam mengetahui pergerakan, punya akses informasi via PPATK dan lain-lain, dia bisa mendeteksi banyak hal. Dan kami butuh fakta itu untuk memastikan bahwa memang ada problematika di partai kita. Kita geser ke topik KPK nih. Menarik, saya baru aja di sana kemarin. Baru aja dari sana. Siap. Karena KPK juga sadar ada isu kepercayaan publik, sehingga mereka juga aktif sekali ngonten. Ya. Kebetulan saya juga diundang untuk ngonten. Saya diundang tapi tidak bisa hadir. Tidak bisa atau tidak mau? Ya lebih tidak bisa, masih punya kedekatan sentimental dengan KPK, dengan masa lalu gitu ya. Dan tidak mau meninggalkan seutuhnya KPK dalam perjuangan pemberantasan korupsi. Tapi untuk dikatakan sangat dekat seperti dulu, tidak. Apa yang berubah dari KPK menurut Ferry Amsari? Sederhana itu, Jokowi 3 kali memilih pimpinan KPK. Presiden satu-satunya memilih pimpinan KPK 3 kali. Melanggar konsep hanya presiden 2 kali. Kalau tidak terjadi sesuatu yang aneh, karena kepentingan, pasti ada hal lain yang bisa disebut sebagai, katakanlah, kecelakaan sejarah. Tapi nggak ada, ini cuma penyimpangan saja. Jadi bagi saya, pimpinan KPK saat ini, dengan segala kewenangan yang ada, adalah rekayasa pelemahan KPK oleh Presiden Jokowi dan teman-teman di parlemen. Sorry, kita track back 3-nya ya. Yang pertama waktu itu yang Pak Jokowi pilih adalah? Saya, kalau tidak salah itu masih ada Mas Bambang Wijayanto ya. BW salah satu calon kan, tapi kan nggak kepilih. Kepilih. Itu salah satu. Jadi pimpinan KPK, tapi bukan ketua ya. Bukan ketua. Ya. Tapi itu satu proses yang menurut saya baik. Ya, namanya Presiden Jokowi era periode pertama ya. Ya. Ya, itu baik. Setelah itu eranya itu kan Pak Busro, Mas BW ya, BW. Itu dahsyat semua itu. Ya. Itu perang luar biasa ya, perang besar itu. Ya. Perang Badar pemberantasan korupsi ya di era itu. Tanpa mengecualikan yang lain ya. Nah, setelah itu Laude M. Syarif, Pak Agus Raharjo kalau saya tidak salah. Dan sekarang Pak Firly Bahuri. Pak Firly, oh ya betul 3 kali itu Pak Agus, Pak Firly, dan sekarang. Ya. Nah, 3 kali. Yang ketiga ini, kalau Firly Bahuri kan secara... sudahlah itu. secara tidak tanduk. Ya. Kalau yang sekarang? Sekarang sangat kental polisinya. Walaupun belum ada permasalahan dengan etika. Karena waktu itu kan Pak Firly kan yang mempertanyakan, yang menganggap beliau melanggar etika kan jajarannya sendiri gitu. Kalau yang sekarang lagi rada slow ya. Ini gini, kan bisa dilihat ya. Saya ketemu kemarin. KPK itu kalau dikatakan separah Firly sudah terjadi perubahan sedikit. Tapi kalau untuk dikatakan baik sebagai institusi pemberantasan korupsi yang betul-betul independen, itu sulit. Karena kan independensi mereka sudah dicabut di era Pak Presiden Jokowi dengan perubahan Undang-Undang KPK. Yeah. Sekarang KPK itu di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, di bawah Presiden. Dulu siapa saja termasuk Presiden itu bisa ditangkap oleh KPK kalau mereka korupsi. Sekarang siapa yang bisa berani nangkap Presiden? Makanya kalau dikaitkan dengan Danantara,
Presiden declare bahwa penanggung jawab Danantara adalah presiden. Siapa yang berani, Mas Panji, kalau ternyata Danantara itu disimpangkan? Kalau penanggung jawabnya presiden, tentu akan ngambil presiden, orang nomor satu. KPK, polisi, jaksa, semua di bawah presiden. Dulu ada KPK di luar itu. Nah, bagi saya semua ya sudah saling bagi-bagi nih. Sekarang kan yang paling beringas itu jaksa gitu ya. Kemarin kan ada berita tuh, jaksa yang nyimpen duit hampir 1 triliun. Iya. Kita ngobrol, by the way, ngobrol udah panjang loh. Iya ya. Ini udah akan agak main liar, sorry, gue koreksi. Akan main agak liar nih dikit, udah main agak gak mikir nih. Oke. Uceng menang nggak? Uceng? Nggak ingat lagi gue. Saya nggak ingat juga. Karena ada kompetisi internal ya. Kalau Uceng kalah gue mau menang. Uceng tuh guru, abang, sekaligus musuh saya. Karena kami saling menghina. Ya. Baiklah. Wow. Sekarang mungkin pertanyaannya kita geser. Kita kan topiknya lagi di kepastian hukum. KPK nggak dipercaya. Terus ada kasus. Tadi lagi ngomongin saya biarkan bertanya karena satu langkah lagi Mas Panji mati. Sebentar. Satu langkah lagi. Set. Wah iya bener. Gue jadi inget konten di Instagram bapak-bapak Batak yang kalah mulu sama lawannya. Terus kamu ya. Bener juga. Tapi silakan tanya. Nggak, tadi soal si jaksa itu yang apa namanya? Dia kalau nggak salah pertama kali itu diusut gara-gara kasusnya si anak orang kaya, siapa namanya yang nabrak pacarnya sendiri? Iya, yang pakai mobil. Ronald Tanur. Yang ternyata Ronald Tanur bebas, tapi sudah gitu dia terima duit dan segala macamnya. Jaksa bermasalah. Oh ini juga nih soal pertarungan antara Nadiem sama Jaksa Agung. Zarof Richard jangan lupa. Hah? Pegawai Mahkamah Agung yang uangnya itu hampir triliunan. Iya betul. Ya, jadi ujung-ujungnya kan ini dari aspek penegakan hukum nih mau kemana gitu. Dari aspek kan eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita udah ngomongin semuanya tuh. Kita ngomongin eksekutif yang jalan menuju ke sananya dipertanyakan. Kita ngomongin legislatif yang kemudian apa yang mau diharapkan semua nunggu bos-bosnya. Habis itu apa yang perlu dilakukan akhirnya jadi deadlock. Yudikatif juga punya kendala. Orang kemarin-kemarin bilang Indonesia gelap tuh. Ya tadi saya mau pakai baju itu tapi. Iya bagus kaosnya. Itu bikin sendiri atau beli sih? Dikasih teman-teman Unpad. Bagus kaosnya. Yang Garuda hitam kan? Bagus kaosnya. Ya tadi label Indonesia gelap tuh gue pikir cuman julukan yang dari zaman ke zaman selalu ada. Tapi dari lu sendiri sebagai orang yang memang sudah terlibat dalam hukum dan politik tata negara dari lama, apa iya ini dalam kondisi terburuk demokrasi kita? Mas Panji anak 98 ya. 97, tapi ya. Iya. Ya. Maksudku yang merasakan lah. Iya, ngerasain waktu itu. Kalau saya kan baru selesai 98 baru masuk 99. Salah satu kegagalan perjuangan hebat itu adalah
tidak sempatnya teman-teman itu memastikan reformasi di tubuh partai. Kita buat lembaga baru, Mas. Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum. Untuk melengkapi ruang kosong demokrasi konstitusional kita. Kita perbaiki lembaga-lembaga kita. Parlemen kita mau kita seimbangkan dengan 2 kamar, DPR, DPD, begitu ya. MPR kita sebenarnya mau digagas cuman forum bertemunya 2 lembaga, tidak lembaga seperti ini. Semua kita sudah lakukan kecuali institusi yang mengisi lembaga-lembaga ini. Kalau pakai teori GIGO ya, garbage in, garbage out. Kenapa kerusakan ini menyentuh seluruh lapisan? Ya karena partainya tidak diperbaiki. Jadi begitu kita memilih orang partai di parlemen, kualitasnya ya begitu, korupsinya ya begitu, lalu mereka lah yang akan memilih aparat penegak hukum. Jaksa Agungnya, Kapolrinya, KPK-nya. Jadi semua punya kepentingannya. Kalau kita mau memperbaiki dan mengatakan ini tidak hitam, kita harusnya memperbaiki partai. Kenapa kita sebut hitam? Karena ini semua sudah masuk ke ruang-ruang itu ya. Semua adalah orang-orang bermasalah ini. Teman-teman seniman bukan tidak boleh masuk parlemen. Karena yang bisa mengerti menyuarakan suara seniman adalah seniman itu sendiri. Tetapi kalau kemudian kebanyakan tidak berkualitas, tidak menyambungkan aspirasi publik soal seni dan lain-lain, ya mereka cuma penghias saja. Coba bayangkan Mas Dhani, Ahmad Dhani ya, ribut di mana-mana. Padahal dia bisa menyelesaikan di parlemen baik-baik tuh. Ngapain dia ribut-ribut di luar itu jadi orang biasa itu ya. Wah gila, bagus banget itu baru kan. Iya. Kenapa dia harus ikut terlibat dalam perseteruan yang sebenarnya bukan tugas dia sekarang sebagai anggota parlemen? Ya karena mereka nggak tahu mau ngerjain apa. Coba bayangkan ada anggota parlemen bilang, bagaimana ke depannya sepak bola kita? Nikahkan saja. Itu solusi apaan, Mas? Gitu ya. Itu sekolah apaan gitu ya. Jadi banyak hal yang gitu. Kan katanya bercanda. Ya apapun bercanda, saya oke terima itu. Ice breaking. Ya, tapi semua jadi tahu kualitas dari parlemen kita. Ada parlemen kita penyanyi bagus, pencipta lagu bagus. Ketika mau mulai sidang bernyanyi. Itu forum parlemen loh. Saya bukan tidak boleh, tapi tolonglah, banyak sekali beban publik ini yang dia harus seriusi untuk kemudian menyelesaikannya baik-baik. Ya ini karena partai kita dan semua itu semua berkaitan. Tambang karena mereka, ya. Kejadian di Pulau Gak gitu ya. Itu kejadian super konyol karena parlemen kita tidak tahu fungsinya. Mas Panji tahu enggak? Di Undang-Undang 1 2014. Gue pedagis ketawa tadi. Terus 2014 tentang pengelolaan wilayah dan pulau-pulau kecil itu. Jelas sekali ditulis, pulau-pulau kecil kita itu diutamakan untuk tujuan konservasi. Tujuan konservasi itu terdiri dari pendidikan, perlindungan, pertahanan, keamanan, tidak satu pun isinya soal tambang. Terjadi pelanggaran, parlemen kita punya tugas fungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang. Ada nggak dipanggil tuh orang-orang semua oleh parlemen kita? Parlemen kita punya daya paksa memanggil orang yang melanggar undang-undang. Tapi kalau publik, rakyat yang kemudian melanggar langsung dipanggil tuh. Langsung dimaki-maki, dimarahi. Tapi yang seperti ini tidak terjadi. Kenapa? Karena kualitas yang berasal dari kualitas teman-teman partai politik. Kalau gitu, tolong mainkan langkah terakhir Anda. Saya punya pertanyaan terakhir nih soalnya nih. Skakma. Cakep banget. Baru pertama kali keluar. Oh enggak deh, udah pernah gue kena skakmat berkali-kali deh. Ganjar berkali-kali ya. Oke, ini mah udah kelar ini. Terima kasih banyak atas permainannya. Pertanyaan terakhirnya adalah, Mensrea itu kan sering disangka, Mensrea Stand Up Comedy Special Tour gue yang ke-10 ini, sering disangka adalah pertunjukan yang nyela-nyela presiden, nyela-nyela wapres, nyela-nyela menteri. Padahal yang dicela-cela itu rakyat.
emang nggak punya niat jahat ini pertunjukan. Karena premis dasarnya adalah untuk apapun yang lu lihat terjadi di kondisi politik Indonesia itu sebenarnya porosnya itu rakyat, termasuk tadi kita ngomongin DPR. Gua tuh ngerasa DPR mah rata-rata rakyat. Kalau mau memperbaiki kualitas DPR-nya ya memperbaiki kualitas rakyat. Tapi kan ini kan argumen gua. Pertanyaan terakhir gua adalah, tadi kan lu kecewa bahwa reformasi tidak berhasil membawa perubahan di partai. Dan partai mesti diperbaiki. Tadi lu ngangkat banyak sekali anekdot lucu, cerita lucu terkait para anggota DPR. Idealnya perubahannya datang dari mana? Karena bisa beberapa. Jalan panjangnya oke lah rakyat diperbaiki sehingga ketika rakyat jadi DPR jadi lebih baik. Jalan yang rada memaksanya peraturan. Tadi sempat diomongin soal pembiayaan partai dan segala macamnya. Secara realistis gue yakin udah pernah dibahas. Orang mah kalau lagi ngomongin kayak gini di ranah yang benar udah ngomongin langkah-langkah pragmatisnya. Sebenarnya, dan kita juga ngomongin soal bahwa partai fans club juga bisa berubah, ada harapan walaupun pada akhirnya terlalu liar. Sebenarnya memperbaiki partai itu, langkah strategis itu seperti apa? Ya, kalau poinnya dikatakan rakyat harus peduli, poin Mas Panji itu, ya memang itu salah satu hal yang paling utama. Rakyat harus sadar haknya dulu, karena itu mereka bisa memperjuangkan. Tapi kondisi Indonesia itu udah mentok. Mau diperbaiki dari mana saja, jadi problematika. Kondisi ini bukan tidak ada problematika yang sama di negara lain. Tapi solusinya salah satunya yang kita harus punya peradilan yang baik. 9 orang ini, Mahkamah Konstitusi, harus orang-orang yang betul-betul memperjuangkan hak rakyat. Karena teorinya, semua boleh kacau, kecuali peradilan. Karena mereka lah yang memutuskan mana yang adil. Jadi parlemen boleh kacau, ya, eksekutif boleh kacau, aparat penegak hukum boleh kacau, rakyat boleh kacau. Tapi begitu kekacauan itu dibawa ke sidang peradilan, peradilanlah yang membenarkannya. Sekarang kita gimana? Peradilan kita begitu? Kalau Mas Panji sempat ke kampus saya dengar sempat kemarin ke kampus Universitas Andalas, yang saya kecewa juga baru lihat. Saya kan pulang berapa kali seminggu ya untuk ngajar. Sudah ada Mas Panji di sini. Kalau Mas Panji sempat singgah ke Pusat Studi Konstitusi, ada koridor yang tertulis besar sekali, pakai hadis Nabi. Langkah pertama itu kita baca hadis Nabi, langkah kedua ada Bung Karno, dulu ada Voltaire dan lain-lain, tapi sudah diambil mahasiswa semua tulisan itu. Yang pertama tuh Rasulullah bilang begini, sesungguhnya ada 3 hakim, 2 masuk neraka. Siapa hakim yang 2 masuk neraka ini? 1, hakim yang bodoh. Jadi hakim nggak boleh bodoh. Proses seleksi hakim kita menghasilkan orang-orang bodoh baru jadi hakim. Kedua, hakim pintar, tapi dia mempermainkan hukum. Ini yang masuk neraka. Yang ketiga, yang masuk surga, dia pintar dan dia menegakkan keadilan. Nah, kalau ini kan logikanya 2/3 nih ya. Kalau 2/3 dari 9 hakim konstitusi akan masuk neraka. 2/3 dari 9 adalah 6. Kebetulan di kecurangan pemilu presiden kemarin, komposisinya 6 mengatakan tidak ada kecurangan pemilu, 3 mengatakan ada kecurangan. Best episode ever. Bang Ferry, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya. Moga-moga kita punya kesempatan lain untuk, gua mau mampir kayak gitu belum? Besok kan? Iya betul. Jadi dinantikan 2 kali ya. 2 kali. Thank you. Makasih banyak sekali. Ayo mari kita sebut. Gue sebenarnya nggak jadi ke Andalas itu. Nggak jadi. Dibatalin sama kampus. Dilarang. Rektornya siapa? Rektor yang lama.